Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingat anjuran pemerintah tentang PSBB, GBI Kemang atas nama Gembala Sidang Pendeta Sigit Pribadi menganjurkan kita untuk tetap di rumah, menjaga kebersihan, dan memakai masker apabila kita keluar rumah. Untuk persembahan perpuluhan dan buah sulung dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA yang tertera di bawah ini dengan melampirkan nama dan persembahan yang dituju. GBI Kemang mengadakan lomba dengan tema ibadah di rumah saja dengan cara mengambil foto saat ibadah online yang di rumah saja. Foto diambil semenarik dan seunik mungkin dan foto dapat dikirimkan melalui akun WhatsApp di bawah ini. Nah, bagi 3 pemenang akan mendapatkan hadiah menarik dari GBI Kemang. Pemenang akan diumumkan di ibadah online berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ibadah ini agar tidak ketinggalan info dari GBI Kemang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih GBI Kemang maupun Bapak Ibu dari gereja manapun yang menyaksikan tayangan ibadah di rumah aja. 2 bulan lebih sudah berlalu, kita mau terus bersama-sama datangkan hadirat Tuhan di rumah-rumah. Kita percaya Dia Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kita percaya waktu kita panggil Dia, waktu kita berunity bersama memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir melawat kita semua yang ada di rumah-rumah, baik pagi, baik siang maupun malam. Pastikan semua keluarga Anda sudah berkumpul, sudah siap, sudah mandi semua. Dan pastikan bukan hanya menonton, tapi kita bersama beribadah. Undang Tuhan supaya setiap kita mengalami hadirat Tuhan, karena Tuhan yang kita perlukan, Tuhan yang kita butuhkan. Hari-hari ini tanpa Tuhan kita gak mampu. Maka pagi, siang, dan malam hari ini kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami mencintaimu Tuhan, aku cinta padamu
Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Shikira papa 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 papa. Hari ini Tuhan, Shikira papa papa, kami mau naikkan syafaat kami bagi bangsa kami Indonesia. Ya Rabba papa 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 papa. Kami berdoa memberkati Indonesia. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi Indonesia. Shikira papa 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 papa. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Indonesia aman dan tentram. Shikira papa 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 papa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari ini kalau kami lihat COVID melanda Indonesia dan bangsa-bangsa, kalau kami lihat ada krisis ekonomi, tapi kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diam dan tenanglah. Dan kami katakan hanya nama Tuhan, hanya Tuhan yang berkuasa. Shikira papa 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 papa. Kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib dan perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa bagi pemimpin bangsa kami Indonesia, bagi Bapak Presiden Jokowi, bagi wakilnya, bagi kabinet pemerintahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada perlindungan Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang dibuat hanya yang berasal daripadamu, ada hikmat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah sekalipun Tuhan. Semua yang turut ambil bagian Tuhan dalam bangsa ini, dalam pemerintahan bangsa ini, di dalam perlindungan Tuhan. Setiap keputusan yang dibuat berasal daripadamu Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi para medis Tuhan, mereka yang bekerja di depan Tuhan, mereka yang menangani pasien-pasien yang terkena COVID maupun pasien lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan darah Tuhan Yesus ada atas tim medis, ada atas keluarganya. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan, baik di jiwanya, di fisiknya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi gembala pembina kami, Pak Pendeta Niko Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya. Para wakil hamba-Mu Tuhan berkati Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, biar selalu mendapatkan visi yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Gembala CK5 Tuhan, Bapak Timotius Hardono. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati Tuhan pelayanannya. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa bagi gembala di tempat ini di GBI Kemang, Pak Sigit dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu Pak Sigit, Ibu Maria, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkati Mami, Tuhan Yesus berkati. Biar semua dalam perlindungan Tuhan, ada hikmat yang daripadamu. Tuhan terima kasih, Engkau ajaib, sungguh ajaib. Dan pagi hari ini kami berdoa, kami mengangkat tangan kami bagi seluruh jemaat GBI Kemang yang berada di rumah, dimanapun saat ini mereka berada. Biar perlindungan Tuhan ada atas setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Mereka yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang membutuhkan pemulihan ekonomi, yang membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan kirimkan yang terbaik yang berasal daripadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang di rumah, ayo sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersuka cita bersama Tuhan karena kita percaya Yesus kita ajaib. Haleluya.
kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Oh, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Oh, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Ayo yang di rumah katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Oh, Dia tidak pernah berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Ayo sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ayo sama-sama katakan dengan iman. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Kau ajaib Tuhan. Dia berkuasa, haleluya, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ayo yang di rumah juga tepuk tangan buat Tuhan. Sebab Yesus ajaib. Haleluya. Yang percaya Yesus kita ajaib katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat,
tiada Allah yang besar seperti Allah kita. Amin. Amin. Jadi nggak khawatir lagi, nggak takut lagi. Kita penuh dengan sukacita karena kita percaya pandemi COVID-19 ini sudah berlalu, sudah diam dan tenang. Bahkan krisis ekonomi hari lepas hari, Indonesia ini semakin dibangun. Indonesia nggak akan goyah karena ada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan yes. Siapkan hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Haleluya. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku akan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Ada janji Tuhan, janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ya Allah yang tidak pernah gagal menjadikan kita menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Amin. Menepati janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih mengerti, amin Tuhan, cara, amin Yesus, haleluya. Kau yang selalu tolong hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-Mu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari ini Engkau berikan buat kami untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar Tuhan Yesus saat ini berfirman buat kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semua dalam kondisi yang baik. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih terus ibadah lewat online saudara. Saya percaya ini yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 mulai sampai ayat 10. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 10. Ayat 11 aja sekalian ya. Saya akan bacakan, mari kita akan baca sama-sama. Yesus terangkat ke surga dan bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya percaya bahwa seluruh dunia merayakan Yesus kenaikan surga. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pemilik surga, dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dikatakan bahwa berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah itu ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka waktunya Tuhan Yesus harus naik ke surga, saudara. Di sini dikatakan ada percakapan antara murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tuhan Yesus berkata, "Engkau tidak usah perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Murid-murid gak ngerti bahwa Tuhan Yesus harus meninggalkan mereka dan harus pergi ke surga. Murid-murid mau bahwa Tuhan Yesus terus bersama dia, bahkan membangun kerajaan. Tetapi di sini kita akan melihat sebelum Yesus naik ke surga, ada berita yang disampaikan oleh murid-muridnya di dalam ayat 8. Dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, maka ia terangkat ke surga. Saudara, Tuhan katakan bahwa sebelum dia naik ke surga, dia katakan bahwa murid-muridnya akan diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi. Bahkan dikatakan kamu gak usah kemana-mana dulu sampai menantikan janji Bapa. Kalau kita lihat ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yang dijanjikan Bapa, yaitu adalah dikatakan bahwa kuasa Roh Kudus akan diberikan kepada murid-muridnya. Bahkan dikatakan kita akan menerima kuasa. Kenapa saya katakan kita? Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudara, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita akan menjadi orang yang berkuasa. Kenapa? Karena dikatakan bahwa ada kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi kita. Coba saya akan bawa saudara untuk baca di dalam Lukas 24 ayat 47 sampai 49. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, Tuhan Yesus mau memperlengkapi murid-muridnya dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dalam arti bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang berkuasa bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi kekuatan ilahi. Di sini katakan sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus
Dia pemilik surga. Bahkan sebelum dia pergi ke surga, dia rindu supaya murid-muridnya sama seperti yang pernah Tuhan Yesus lakukan selama di bumi ini. Saudara, biar hari-hari ini dalam kondisi apapun juga saudara, kita perlu tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berkuasa. Saya percaya bahwa saudara dan saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mengerti bahwa kuasa Roh Kudus adalah dunamis bahasa aslinya. Dikatakan bukan kekuatan manusia, bukan kekuasaan manusia, tetapi kekuasaan Allah yang tinggal dalam diri kita. Bahkan kita lihat di dalam ayat 47 saudara, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara, kalau kita belajar bagaimana kegerakan Roh Kudus saudara, yaitu dimulai dari Yerusalem. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menanti-nantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem, di mana dikatakan bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan pada waktu itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan kalau kita melihat bagaimana Pentakosta yang pertama ini saudara, kegerakan rohani luar biasa terjadi saudara. Dan hari-hari ini tuntunan dari gembala pembina kita adalah bahwa saat ini kita sedang memasuki dalam Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga di mana Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran. Saya percaya saudara ketika kita menangkap hal ini saudara, saya percaya bahwa saudara dan saya akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya di luar sana banyak orang mulai lelah, letih. Banyak orang mulai stres dengan kondisi keadaan hari-hari ini. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus diberikan buat kita untuk kita boleh memampukan kehidupan kita hari-hari ini. Sehingga kita enggak mengalami kekhawatiran, sehingga kita enggak mengalami ketakutan, sehingga kita mengalami stres saudara. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk kita boleh menghadapi keadaan hari-hari ini. Saudara, untuk itu saya mau bawa saudara lewat kebenaran firman Tuhan, biar kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Sebagaimana yang Tuhan janjikan, bahkan dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1, mari kita akan baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 ya. Yuk 1, 2, 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, janji Tuhan dikatakan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, kalau saudara diajak oleh seseorang untuk pergi, mungkin pergi ke Amerika. Tetapi orang itu belum pernah pergi ke Amerika. Apakah saudara percaya sama dia? Apakah saudara mau ikut dengan dia? Saya percaya kita akan ragu-ragu. Dan hari ini firman Tuhan diberitakan bahwa Tuhan Yesus yang punya surga, dia naik ke surga. Dan janji Tuhan dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke surga dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini janji Tuhan buat kehidupan kita. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Biar hari-hari ini saudara boleh memahami dan mengerti bahwa Tuhan Yesus pemilik surga, dia sedang menyediakan tempat buat kita semua. Untuk itu Tuhan mau dikatakan jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah. Hari-hari ini ayo jangan gelisah, jangan biarkan Anda ketakutan, jangan biarkan Anda ragu-ragu, Anda gak percaya lagi. Tapi bangkitkan kepercayaanmu kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat buat kita. Saudara, biar hari-hari ini
kita terus menanti-nantikan Tuhan yang kedua kali. Banyak lagu yang mengajak kita untuk kita terus percaya, datanglah Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, mari kita punya kerinduan yang sama untuk kita boleh menantikan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan pada waktu murid-murid Tuhan Yesus sedang menatap ke langit, ada seorang malaikat berkata, "Kenapa kamu bingung? Yesus yang saat ini naik ke surga, dia akan datang kembali." Ini sesuatu yang membuat pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara. Jadi kalau Yesus yang pemilik surga, dia naik ke surga, dan suatu saat nanti dia juga akan datang menjemput kita. Untuk itu saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini untuk kita menjadi orang-orang yang berkuasa? Saya akan mengajak saudara untuk saudara boleh mengikuti langkah-langkah sebagai seorang murid, sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang cinta Tuhan. Saudara, dalam kondisi hari-hari ini, dalam COVID-19 ini saudara, jangan buang-buang waktu. Jangan saudara malah, apa yang saya harus lakukan? Saudara buang waktu, mungkin saudara nonton TV, saudara main game. Tetapi ayo, mari kita bersikap sebagai orang murid yang mengasihi Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Siapkan biar Tuhan mengupgrade kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 3 ayat 4 kita akan baca, "Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi Engkau mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu." Saudara, mari hari-hari ini saudara, kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lebih lagi dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan aku menunggu-nunggu. Saudara, saya percaya bahwa gereja kita adalah memiliki DNA Pondok Daud, saudara. Berarti saudara, saya bawa hari ini untuk kita melihat bagaimana kehidupan Daud, saudara. Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dikatakan setiap pagi dia terus mendengar, datang kepada Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Biar saudara, bagian kita pun hari-hari ini, kita mau terus menanti-nantikan Tuhan. Berapa kali Daud memuji Tuhan dalam sehari? 7 kali saudara. Bahkan ada lagunya 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Saya tanya, berapa kali saudara datang kepada Tuhan? Berapa kali saudara memuji-muji Tuhan? Ayo biar hari ini bangkitkan roh saudara untuk saudara terus datang kepada Tuhan. Terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Miliki hati yang haus, yang lapar akan Tuhan. Ini yang harus kita miliki saudara. Supaya apa? Supaya ketika saudara berdoa, bukan cuma sekedar berdoa. Supaya ketika saudara beribadah, bukan cuma sekedar ibadah. Tetapi mengandung kuasa dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah terus miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan saudara, saya percaya belum tentu doa kita dijawab sama Tuhan. Belum tentu kita bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kepekaan buat kita. Bahkan Tuhan akan menjawab doa kita. Ayo saudara, bersaat teduh setiap pagi. Baca Alkitab, doa, pujian, penyembahan terus datang kepada Tuhan. Itu yang harus kita miliki saudara. Yang kedua saudara, kita harus memiliki kasih. Memiliki kasih dan hatinya Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana kehidupan Daud. Waktu Daud dipilih Tuhan sebagai raja saudara. Diurapi oleh Samuel saudara, waktu diurapi sama Tuhan. Apakah dia langsung jadi raja? Tidak. Ada proses yang harus dia jalani dalam kehidupannya. Dia enggak langsung diurapi langsung jadi raja, tidak. Kehidupannya seperti biasa. Dia menggembalakan domba ayahnya. Tetapi ketika dia intim dengan Tuhan, dia boleh mengalami kemenangan dalam kehidupannya saudara.
Dia bisa melawan beruang, dia bisa melawan singa yang akan mengambil dombanya. Bahkan Tuhan tingkatkan lagi, dia bisa melawan orang Filistin, yaitu Goliat, hanya dengan ketapel, saudara. Saudara, Daud dikatakan tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa dia punya Allah yang berkuasa. Dia punya Allah yang dahsyat dan ajaib untuk dia dalam kehidupannya, saudara. Dia terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, dia terus lakukan bagiannya sebagai hamba Tuhan. Bahkan ada kesempatan untuk dia bisa membunuh Saul, dia gak lakukan. Tetapi dia dikatakan, dijauhkanlah aku, untuk aku mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Saudara, ini orang yang memiliki kasih dan hati Tuhan. Bahkan yang ketiga, saudara, kita juga perlu memiliki karakter yang rendah hati. Kita buka dalam Yakobus 4 ayat 6 dan 8. Dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, sebagai sikap seorang murid yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki karakter rendah hati, saudara. Dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Biar hari-hari ini perlu ada kerendahan hati dalam kehidupan kita, saudara. Kalau mungkin ketika ada masalah dalam kehidupan kita, jangan melihat masalah sebagai sesuatu musuh kita, tetapi pakai masalah itu untuk kita bisa melihat mujizat dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kalau bicara di kehidupan Daud adalah orang yang rendah hati. Ketika ada musuh di depan dia, saudara, yang bisa dia kalahkan, contohnya adalah Saul, saudara, tetapi dia gak lakukan. Kenapa? Karena dia juga orang yang rendah hati, dia juga orang yang taat dengan pemimpin rohani yaitu Saul. Sekalipun ada kesempatan untuk dia membunuh, tapi dia tidak lakukan. Tetapi bagian dia akan lakukan. Karena kita tahu bahwa semua ada waktunya, saudara. Kalau kita mungkin mau protes hari-hari ini keadaan, saudara, gimana keadaan hari-hari ini? Diperpanjang PSBB, saudara. Kita nggak bisa melakukan aktivitas seperti yang kita lakukan kemarin, saudara. Tetapi Tuhan mau biar hari ini memiliki kerendahan hati. Taat, terus lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita lakukan. Saya percaya kita kunci keberhasilan dalam kehidupan kita adalah ketaatan, saudara. Bahkan kita lihat lagi dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, orang yang memiliki karakter rendah hati adalah dikatakan taat kepada pemimpin di atasan kita. Taat, saudara. Hidup terus taat, bahkan tidak mendua hati. Hidup kita apa adanya. Jalani apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Ini harus kita miliki, saudara. Terus miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan biarkan hidup Anda di luar Tuhan, tetapi pastikan setiap hari Anda terus mengandalkan Tuhan. Bahkan memiliki kasih, memiliki hati Tuhan. Kalau saya boleh melihat hari-hari ini banyak orang berbagi kasih, saudara. Ada banyak kesempatan untuk kita boleh memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Sungguh luar biasa, saudara. Saya percaya, saudara, ketika saudara ada kesempatan untuk memberi, ayo berilah. Bahkan gembala pembina kita berkata, di dalam kita menabur bukan cuma untuk mereka yang banyak uang, tetapi buat orang yang kurang uang pun kita bisa menabur. Saudara, saya percaya ketika kita menabur, maka kita akan menuai, saudara. Kalau saya mulai belajar, apa yang saya dapat, saya mulai bagikan lagi, saudara.
Ketika saya dapat, saya bagikan dan ternyata datang lagi saudara. Saya bilang ternyata ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Diberi untuk memberi, diberkati untuk memberkati saudara. Jadi saudara, kalau saudara diberi, jangan untuk disimpan sendiri, tapi mari kita berbagi buat orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya di luar sana banyak orang membutuhkan. Kehidupan mereka susah saudara. Jadi apa yang saudara masih bisa bagikan, ayo bagikan buat mereka. Saya percaya Tuhan melihat apa yang kita lakukan hari-hari ini. Mari saudara pakai keadaan hari-hari ini untuk kita boleh mengagrep diri sendiri saudara. Kalau mungkin dulu saudara kurang dekat dengan Tuhan, kurang berdoa, banyak waktu hari-hari ini saudara untuk berdoa, datang terus kepada Tuhan. Bawa hidup saudara untuk memuji, menyembah Tuhan. Bawa hidup saudara untuk saudara membaca Alkitab. Kalau mungkin saudara belum pernah membaca Alkitab sampai selesai, ayo gunakan hari-hari ini saudara untuk baca Alkitab sampai selesai saudara. Perbanyak belajar firman Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo saudara, saya mengajak saudara untuk saudara memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Di mana ada waktu, pakai kesempatan saudara untuk saudara berdoa. Mari kita konsentrasi dengan Tuhan. Jangan buang waktu dengan percuma hari-hari ini. Kita tidak ngerti saudara ke depan. Ada banyak orang memprediksikan akan ada COVID-19 yang level kedua saudara. Dikatakan akan ada banyak orang lebih lagi meninggal. Saudara, kita enggak takut dengan seperti itu. Tetapi ayo pakai kesempatan yang ada ini untuk kita menantikan janji Bapa. Waktu murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bangkit saudara, dia kepengen ayo kita akan serbu mereka. Kamu akan jadi raja, tapi Tuhan bilang tidak, aku akan pergi ke surga. Dan kamu jangan kemana-mana, tunggu janji Bapa sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya saudara, di waktu-waktu yang ini Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk saudara menjadi orang yang pemenang. Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kalau mungkin saudara dulu orangnya mungkin masih banyak kelemahan, kekurangan saudara, tapi waktu-waktu ini saudara, Tuhan sedang mengupgrade saudara. Tuhan sedang mengubahkan hidup saudara. Ayo saudara, saya belajar saudara hari-hari ini. Untuk saya terus Tuhan pakai saya. Pakai hidup saya saudara. Mungkin saudara bilang mau keluar kemana, enggak bisa. Ada banyak cara untuk kita memberkati orang. Ada banyak cara untuk kita boleh melakukan kebaikan saudara. Lewat WA kita. Apa saja saudara. Mari saudara biar hari-hari ini kita terus hidup bergantung dengan Roh Kudus. Saya percaya saudara, setelah selesai COVID-19 ini, kita semua akan menuai banyak jiwa. Saya percaya saudara, gereja ini akan gak muat lagi untuk menampung jiwa-jiwa. Karena saya percaya terlalu banyak orang yang butuh Tuhan hari-hari ini. Biar saudara lewat perkataan saudara, lewat hidup saudara, biar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di masa-masa COVID-19 ini saudara, mari pakai hidup saudara untuk menjadi berkat, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Kalau ada kesempatan saudara untuk berpuasa, ayo berpuasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, terus hidup intim dengan Tuhan. Terus memiliki karakter yang rendah hati hari-hari ini saudara. Saya percaya saudara, justru ketika kita melakukan hal ini akan mempercepat kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Saya percaya ketika sangkakala berbunyi, kita semua akan diangkat bersama-sama di awan-awan yang permai. Untuk kita boleh berpesta bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini saudara yang harus hari-hari ini yang kita pikirkan. Jangan berpikir tentang kesusahanmu, jangan berpikir bagaimana harus ini, harus itu, tidak saudara. Terus ayo biar hari-hari ini bawa hidupmu untuk berpikir tentang Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan lebih dari segalanya.
Tuhan yang akan mengubah situasi hari-hari ini. Saudara gak cuma cukup berdoa, cuma ala kadarnya. Tapi hari-hari ini ayo kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa minta mujizat Tuhan, minta kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan keluarga saudara. Minta keselamatan Tuhan dinyatakan buat keluarga yang saudara belum percaya kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh merendahkan, bahkan dikatakan seperti orang yang mengerang waktu bersalin saudara. Saudara, ini dikatakan bahwa Tuhan sedang membawa kita di dalam satu dimensi yang baru saudara. Ada level yang lebih tinggi lagi kerohanian kita saudara. Mari saudara, saya ajak saudara semua untuk terus bersama-sama berdoa setiap hari. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam keluarga saudara. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada bangsa kita saudara. Izinkan Tuhan untuk mengubah saudara. Izinkan Tuhan untuk membawa saudara untuk masuk di dalam dimensi yang baru. Masuk dalam rohani yang lebih tinggi lagi. Saya percaya saudara, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita semua akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang berkuasa. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami saat ini Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau sudah naik ke surga Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau sedang menyediakan tempat buat kami Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan hari-hari ini Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang dahsyat terus Tuhan kerjakan buat hidup kami Tuhan. Buat gereja-Mu Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa Tuhan buat umat-Mu Tuhan Yesus. Biar ada kebangunan rohani boleh terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka bukan menjadi orang-orang yang biasa Tuhan, tapi menjadi orang-orang yang luar biasa. Sebagaimana Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau bangkitkan mereka Tuhan. Dimulai dari kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bahkan sampai kepada anak-anak semua Tuhan. Biar kasih karunia-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan buat kehidupan mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan Yesus, pakai mereka Tuhan. Untuk mereka terus hari-hari ini mempergunakan hari-hari yang ada. Untuk mereka hidup intim dengan Engkau Tuhan. Mereka hidup bergaul dengan Engkau Tuhan. Mempergunakan waktu yang ada. Terus banyak berdoa, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa doa dinyatakan buat mereka Tuhan. Aku lepaskan dalam kehidupan umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Mereka boleh taat Tuhan. Mereka boleh penuh dengan ketaatan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Kalau mungkin ada di antara mereka, saat ini mereka sedang lemah. Biar Tuhan berikan mereka kekuatan yang baru Tuhan. Mungkin hari-hari ini mereka letih lesu Tuhan. Kami minta kuasa-Mu dinyatakan buat mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Segala kuasa keletih lesuan, segala kuasa-kuasa ketakutan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau membangkitkan mereka Tuhan saat ini Bapa. Bahkan mereka yang sakit Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan turun buat mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan. Bahkan mereka juga sedang mengalami di dalam hidup ekonomi mereka merosot Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Surga ada dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang percaya bahwa Anda semua sudah terima mujizat Tuhan, sama-sama katakan amin. Yeah.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara. Mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan